Baik, kita lanjut lagi untuk pelajaran kita, untuk praktikum kita membuat aplikasi to-do list menggunakan Java, ya. Kita akan masuk ke metode berikutnya, yaitu menginputkan data. Nah, input data ke dalam to-do list. Nah, silakan kita buka lagi IntelliJ IDEA-nya, ya. Kemudian kita cari input-input. Oh, nggak ada ya. Jadi kita tambahkan dulu. Kita tambahkan di sini untuk metode input data. Public static void. Nah, kita buat input berarti bukan void ya. Oke, kita buat dulu aja, nanti saya jelaskan. Nah, karena input, maka input ini kita nanti akan memasukkan data ya. Berarti ada balikannya, ada return-nya ya. Ada return dari metode input ya. Berarti return-nya di sini kita ganti apa? Return-nya untuk input ya, karena array-nya tipenya string, berarti kita yang void itu kita ganti dengan string. Ya. Jadi begini ya. Jadi kalau void itu tidak mengembalikan nilai, maka karena input kita mau mengembalikan nilai, nilainya mau kita masukkan ke dalam array, array-nya tipe datanya string, maka balikannya di dalam metode input ini balikannya menggunakan string. Nah, untuk input di Java kita harus membuat metode atau membuat variabel input ya. Nah, ini saya tambahkan, jadi variabel inputnya saya tambahkan di sini aja ya. Nah, kita caranya ikutin aja dulu. Caranya kita buat sebuah variabel objek ya, static menggunakan Java util kemudian scanner ya. Ya, kemudian namanya, nama variabelnya kita buat scanner ya, kemudian new karena ini baru, objek baru. Dari mana? Dari Java util kemudian scanner. Nah, kita ambil dari sistem in ya, ini maksudnya untuk sistem input gitu ya. Nah, ini untuk membuat variabel scanner ya, dengan nama scanner. Yang ini yang kita nanti gunakan untuk menampung inputan ya. Untuk membaca inputan dari keyboard. Kita kembali ke sini ke input ya. Oke, berarti kita caranya gimana? Kita membuat scanner ya, objeknya tadi yang sudah kita buat tadi. Cara membaca karakter kita menggunakan next line. Ya, anggap aja ini sintak gitu ya. Next line. Ya. Kemudian ini kita tampung di dalam bentuk string. Inputannya kita string ya, variabelnya kita masukkan dalam data gitu ya. Nah, jadi ini untuk membaca inputan dari keyboard yang kita tampung di dalam variabel data, kemudian tipenya string. Ya, cara membacanya gitu ya. Kemudian kita return data. Ya, kenapa di return? Karena ini mengandung balikan. Apa namanya? Metodenya bukan void ya. Metodenya ada stringnya di sini, yaitu tipe data yang akan dikembalikan dari metode input. Ya, harus ada returnnya. Nah, tentu kita ini kan butuh, biasanya kan orang butuh komunikasi ya. Maksudnya tahu-tahu kursor diem, nggak ada komunikasi antar komputer, kita suruh ngapain gitu kan bingung. Nah, kita tambahkan sebuah label ya. Misalnya begini. Nah, kita cetak, tapi jangan print line ya, karena print line itu berarti kursornya turun ke bawah gitu ya. Kita gunakan yang print aja. Nah, ini
karena ini kita mau menggunakan parameter argumen untuk membuat beritanya atau membuat labelnya, ya jadi metode input ini kita bisa gunakan untuk menampung inputan apa saja tergantung fungsi apa yang mau kita tampilkan, misalnya input nama, input alamat gitu ya. Nah, itu berarti yang berubah-ubah itu kita sebut variabel kan, yang berubah-ubah. Nah, variabel di dalam metode berarti untuk melewatkan variabel atau nilai ke dalam metode kita menggunakan apa? Argumen ya. Argumen ya, caranya kita tuliskan tipe datanya, kemudian informasinya kita ambil aja info gitu ya. Nah, kemudian kita cetak info plus ini ya. Nah, misalnya gitu. Nah, paham ya untuk inputnya ya. Jadi saya ulangi lagi, kita akan membuat metode, saya berikan label aja. Metode input data gitu ya. Jadi digunakan untuk menginput data. Nah, jadi karena dia untuk menginput ada returnnya, ada balikannya. Balikannya di sini. Kita simpan di variabel. Balikannya variabelnya tipenya apa? String. Jadi yang void, yang di sini semula void ya. Kalau void kan nggak memberikan nilai balik. Void ini nggak memberikan nilai balik. Kalau kita ganti dengan tipe data, itu berarti mengembalikan nilai balik ya. Nah, itu syaratnya di dalam metode itu ada returnnya. Ya. Kalau ini nggak ada returnnya. Jadi sambil mengulang pelajaran yang kemarin ya. Kalau void tidak ada returnnya, tapi kalau ini ada tipe data, ada returnnya yang sesuai dengan tipe data yang kita tuliskan di metode, gitu ya. Nah ini kita sudah membuat metode input. Nah sekarang kita uji, kita buat sebuah mana tadi? Kemana tadi? Public, static, void untuk menguji ya, test input. Oke. Nah ini untuk mengujinya kita buat sebuah variabel, misalnya nama gitu ya. Name sama dengan kita panggil input ya, input string. Nah, perhatikan ya kalau di dalam menggunakan IDE IntelliJ IDEA ini dia akan muncul seperti ini. Ini nggak perlu ditulis ya. Ini sebagai alat bantu saja kalau di IntelliJ IDEA. Kalau di NetBeans kan nggak ada ya. Jadi ini alat bantu bahwa variabel name ketika memanggil metode input itu nanti balikannya string. Ya, karena dia sudah membaca ini. Membaca metode input yang dia memberikan nilai balikan string. Maka ketika kita membuat sebuah variabel name kemudian sama dengan metode input, maka dia otomatis akan membuat ini. Ini nggak perlu ditulis ya. Nah, ini kelengkapan dari IntelliJ IDEA. Jadi ada alat bantunya bahwa variabel ini balikannya string. Maka yang metode input ini akan mengembalikan nilai string. Nah, masukannya atau argumennya maka kita harus masukkan dengan string. Nah, ini kelebihan di IntelliJ IDEA. Ketika Anda ketik string, ini ada tulisan info. Ya, info ini adalah parameter atau argumen yang ada di dalam metode input. Ini nggak perlu ditulis ya. String info ini dia sudah membaca di sini di metode string input ini, metode input ini. Ya ini berarti nggak perlu ditulis. Kemudian misalnya nama.
gitu ya. Nama, berarti kita memanggil metode input yang kita lewatkan argumen berupa string nama, gitu ya. Kemudian kita cetak. Kita cetak. Hai. Nama. Ya. Oke. Kita tes input. Kita coba tes input. Ya, kita remark dulu ya ini. Kita ganti tes input. Ya. Oh, sorry, salah. Nggak di sini. Di public static void main. Ini saya remark tes input. Kemudian kita run. Oh, ada yang error. Mana nih? Oh, ini salah tulis ini. Variable in. Nah, salah tulis ya. Coba lagi. Nah, ini sudah ya tes input tadi. Nah, ini inputnya ada di sebelah kanan. Ya, karena tadi perhatikan di sini ya. Di input, mana tadi input. Nah, di input ini kita menggunakan print. Ya, perhatikan ya, di input kita menggunakan print, bukan print line. Sehingga kursornya ada di sebelah kanannya. Nah, ini nama, ya, ini dari info. Ya. Info ini input, saya masukkan argumen nama, maka ini akan dibawa ke sini, ya, akan dibawa ke metode input, argumennya, infonya nama. Maka di sini ditulis nama plus titik 2, gitu ya. Nama, ya. Jadi dia berhenti nih. Pada saat nama dia berhenti karena apa? Menunggu ini. Menunggu inputan, next line. Scanner.nextLine. Ini artinya menunggu inputan dari keyboard, dari user ya. Ya. Kalau kita masukkan nama misalnya tuh. Nah, kembali dia akan menunjukkan ya, dia akan return ya, kan nama sudah nih, masukan berarti dia tadi menunggu di sini ya. Kemudian saya tuliskan Edi Widodo gitu ya. Edi Widodo akan dimasukkan ke dalam variabel data. Nah, kemudian di return, nah, ini isinya, data ini isinya apa? Edi Widodo. Nah, ini dikembalikan ke ini, nah, ke pemanggilnya. Pemanggilnya di sini ya. Hi name. Jadi kan pemanggilnya ini ya ke input ini apa namanya? Dia menghasilkan apa? Balikannya nama ya. Name-nya ini menjadi Edi Widodo. Terus kemudian dicetak di sini. Hai Edi Widodo. Nah, alur cerita programnya difahami ya. Oke, diulangi ya. Jadi pada saat saya memanggil metode test input ya di main metode tadi test input di sini di test inputnya ini test input dipanggil. Tadi yang dijalankan mana? Yang dijalankan metode test input, gitu ya. Yang dijalankan metode test input. Kemudian ini dieksekusi kan? Dieksekusi variabel name sama dengan input. Nah, kemudian ada argumen nama. Input ini dikerjakan dulu. Ya.
Ya, kalau di statement itu kan sama dengan misalnya X sama dengan X plus 1, berarti yang dikerjakan yang sebelah kanan dulu ya. Nah, berarti ini akan memanggil metode input ya dengan argumen ya, argumennya string yang dimasukkan ke dalam info, variabel info, stringnya isinya nama ya. Berarti ini pada posisi ini memanggil metode ini, metode input. Nah, metode input membutuhkan argumen tipenya string ya, ditampung di dalam variabel info. Nah, kata nama ini string dimasukkan ke sini. Jadi ini menjadi apa, info nilainya menjadi nama, gitu ya. Nama kemudian dia mencetak, metode ini dieksekusi, ya. Ini tadi kan nilai dari variabel info itu kan nama, berarti nama plus titik 2. Nah, di sini ditulis nama plus titik 2. Ya, ditulis. Kemudian program berhenti untuk menunggu ini inputan scanner next line. Nah, ini fungsinya untuk menampung inputan. Nah, ditunggu, kemudian saya inputkan ini namanya Edi Widodo gitu ya di sini ya. Nah, misalnya di sini saya inputkan sebuah string bernama Edi Widodo gitu ya. Kemudian string itu akan ditampung di dalam variabel dengan nama data. Di sini ya. Nah, data ini di-return, dikembalikan kepada baris program yang memanggil metode input. Kembali kemana? Ke sini ya. Kembali ke sini ya. Nah, kembali ke sini berarti input nama, ini nilainya nama ya. Apa namanya? Namanya sudah masuk ke sini, yang sudah inputkan tadi, Edi Widodo. Nah, Edi Widodo disimpan ke dalam variabel name. Itu ya alur programnya. Kemudian dicetak, hi name. Name-nya ini sudah Edi Widodo. Jadi tercetak, hi Edi Widodo. Nah, gitu ya. Ini untuk input data. Oke, kita lanjut di bab berikutnya karena input data sudah selesai.